Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, selimpahan nikmat rahmat dari Allah Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Ar-Rahman ini untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan sejenak untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita di siang hari ini benar-benar membawa manfaat, membawa barokah dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan pengajian rutin kita hari Kamis ketiga, yaitu kitab Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pembuka amal-amalan yang akan membuka dari pintu-pintu surga menurut dan sesuai sunnah Nabi SAW. Insyaallah pada siang ini kita lanjutkan yang nomor 6 dari amalan-amalan pembuka pintu surga. Yang nomor 6 yaitu zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir atau mengingat Allah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian semuanya kepada Allah, dzikran katsira, dengan mengingat yang banyak. Mengingat Allah yang banyak, artinya banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian padanya, bukratan wa asila, yaitu pada waktu pagi dan pada waktu sore, petang. Ini perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepadanya, senantiasa mengingat Allah Ta'ala.
Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW beliau berzikir kepada Allah dalam seluruh hidupnya, dalam semua keadaan beliau. Dalam riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Sesungguhnya Nabi SAW dia berzikir kepada Allah dalam semua keadaan hidupnya, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersama-sama jamaah, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan beliau melaksanakan tugas-tugas dari Allah Ta'ala, dalam keadaan di rumah beliau bersama keluarga. Di seluruh hidup beliau digunakan untuk berzikir kepada Allah. Walaupun berzikir itu tidak harus membaca, tapi zikir yang kita mengingat Allah, mengingat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat berupa ciptaan Allah. Zikir mengingat Allah yaitu yang ada dalam Al-Quran, dengan membaca, dengan mengkaji Al-Quran. Kemudian zikir sebagaimana lafaz-lafaz zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Itu beliau lakukan semuanya. Di antara keutamaan zikir, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat, dan termasuk pembuka pintu surga yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam al-hadis Nabi SAW beliau mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu wa rajulun dzakarallaha, seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, di waktu yang sepi, di waktu sendiri, di waktu yang sunyi, ketika dalam melaksanakan salat tahajud di malam hari. Fafadat ainahu, kemudian dia menangis, berlinang air matanya. Maka orang ini insyaallah akan mendapatkan naungan keselamatan besok pada hari kiamat dan akan memudahkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dalam al-hadis yang lain tentang keutamaan zikir, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurillaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Yang artinya tidaklah suatu majelis yang di dalam satu majelis tersebut tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah dan tidak digunakan untuk membaca salawat atas Nabi SAW, kecuali majelis zikir tersebut adalah majelis yang penuh dengan kerugian pada hari kiamat. Apabila Allah menghendaki, Allah akan menghukum mereka, dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuni mereka. Jadi hendaklah ketika kita ada di dalam majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, itu tidak
tidak jauh dari berzikir kepada Allah dan tidak jauh dari membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan digunakan dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut untuk hal-hal yang sia-sia. Karena nanti pada hari kiamat akan menyebabkan penyesalan-penyesalan. Dan alhamdulillah majelis zikir kita adalah majelis ilmu, adalah majelis yang penuh dengan mengingat Allah, penuh dengan berzikir kepada Allah. Mengkaji ayat-ayat Allah adalah bagian dari zikir. Mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW juga bagian dari zikir. Mendengarkan ilmu yang disampaikan juga bagian dari zikir. Apalagi kita selesai melaksanakan ibadah salat wajib, salat fardu. Mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada rapat RT, ya, atau rapat ormas, hendaklah jangan sampai tidak berzikir kepada Allah. Jangan sampai tidak membaca sholawat di dalamnya. Kalau sekarang kita berzikir kepada Allah, baca sholawat. Tetapi kalau nanti ada undangan rapat, entah itu rapat RW, rapat komite, rapat sekolah, rapat, jangan sampai ditinggalkan untuk berzikir kepada Allah dan membaca sholawat atas Nabi SAW. Kemudian seseorang apabila banyak berzikir kepada Allah, dijelaskan inna syaitana wadi'u khurtumihi ala qalbi ibni adama fa in dzakarallaha khanasa wa in nasiya iltaqama qalbahu. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di dalam hatinya anak Adam. Apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah, setan akan lari, sembunyi. Apabila seseorang itu lupa tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan menyelinap di dalam hati anak Adam, hati kita, hati manusia. Dalam riwayat asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam, setan sembunyi di hati anak Adam. Artinya menyelinap, masuk. Apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah, setan pergi, gak kerasan. Apabila orang itu lalai, lupa, tidak mengingat Allah, yang diingat hanya dunia saja, yang diingat hanya materi, yang diingat harta, yang diingat orang, yang diingat anaknya. Terus pokoknya anaknya itu bagian juga mengingat orang, Pak ya. Apa anaknya bukan orang? Seperti itu. Jadi orang yang melupakan Allah, banyak mengingat makhluk, banyak mengingat dunia. Setan, Pak, ada di dalam hati kita. Kalau setan ada di dalam hati kita, waswasa akan membuat waswas. Apa waswas itu? Tipu daya. Kalau setan sudah berhasil masuk, menetap, punya kontrakan di hati kita, akan mudah hati kita dikuasai oleh setan. Kalau hati kita dikuasai oleh setan, manusia hawa nafsunya akan dikendalikan oleh setan. Kalau bilang setan jangan lihat saya, Pak, setan ya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Kalau sudah dikuasai oleh setan hati manusia itu, bisa jadi setan akan memasuki ke dalam jiwa orang tersebut dan menguasainya.
entah itu dikuasai dalam pikirannya, badannya, atau sarafnya, sehingga manusia sudah tidak berdaya lagi. Semua yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah semuanya mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah berbuat dosa, mudah berbuat maksiat. Karena apa? Karena setan telah menguasai dirinya. Seperti itu, naudzubillah. Kemudian di antara keutamaan zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati akan senantiasa menjadi apa? Menjadi tentram, menjadi tenang. Katanya para ulama, zikrun nas daun. Kebanyakan mengingat manusia itu menjadi racun dalam diri seseorang. Banyak mengingat orang itu menjadi racun dalam diri seseorang. Tetapi zikrullahi dawa. Banyak mengingat Allah akan menjadi obat. Ya, banyaklah mengingat Allah akan menjadi obat dalam diri kita. Obat segala-galanya, Pak. Obat segala-galanya, wis pokoknya. Obat apa yang diperlukan kira-kira? Obat kan duit. Nanti akan diberi oleh Allah rizki. Obat sumpek, nanti diberi ketenangan oleh Allah. Obat loro awai, nanti diberi kesehatan oleh Allah. Obat usahanya gak maju-maju, nanti dilancarkan oleh Allah. Loh gitu loh, Pak. Ya. Ini termasuk dari obat yang kita perlukan. Dijelaskan oleh para ulama, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib, ada kira-kira 100 faedah dan manfaat dari berzikir kepada Allah. Dan diringkas oleh para ulama menjadi 30. Dan diringkas lagi, diambil yang penting, yang akan saya sampaikan hanya 5 keutamaan dan manfaat zikir. Di antaranya yang pertama itu tadi yang ada dalam al-hadis, ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, keutamaan faedah dari berzikir, innahu bara'atu minan nifaq. Seseorang akan terbebas dari kemunafikan, dari sifat-sifat kemunafikan. Apa sifat kemunafikan itu? Yaitu orang-orang yang hanya lahiriahnya saja dia Islam, tetapi dalam hatinya dia membenci Islam. Ini sifat-sifat munafik. Yang kedua, az-zikru yu'ti az-zakira quwwatan hatta innahu la yaf'alu ma'a-dzikri ma la yutiku fi'lahu bidunihi. Zikir Allah akan memberikan bagi orang yang senantiasa berzikir itu kekuatan. Bagi orang-orang yang berzikir, kekuatan apa? Kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan pikiran, semuanya Pak diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau salah satu ulama yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, sampai satu hari bisa menulis banyak kitab, baik itu menyalin, menyusun, mengumpulkan, Masya Allah lebih banyak dari hari-hari yang ketika beliau tidak berzikir. Satu hari lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Bahkan beliau diberi kekuatan fisik untuk berperang, berjihad, ya, melawan Genghis Khan, melawan tentara Mongolia. Beliau jihad ringan sekali melawan musuh-musuhnya. Umpama kita diberi kekuatan zikir ketika kita berperang fisik, silat, duel, mungkin satu bisa melawan 10 orang.
Satu bisa melawan 10 orang bisa. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, wis gak pakai ilmu kebal, Pak. Gak pakai ilmu, gak makan dibacok. Kan ada kaya ngoten niku nggih. Dituwe Mbak gak mempan dibacok, gak putul. Seperti itu. Padahal itu dibantu oleh jin. Dibuakan gak mempan. Gak perlu seperti itu sudah. Ya. Itu kalau pakai gitu-gituan itu yang melindungi jin, setan. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, yang melindungi langsung Allah Ta'ala, yang memberi kekuatan adalah Allah Ta'ala. Ada contoh lagi. Jadi sampai beliau itu gak pakai sarapan kalau pagi itu. Jadi setelah sholat subuh beliau berzikir sampai biar waktu suruh, kemudian beliau sholat duha. Gak pakai sarapan, itu kuat, fisiknya sehat-sehat saja, gak ngelentu, gak ngantuan. Kuncinya apa? Kuncinya itu banyak berzikir kepada Allah. Kekuatan zikir ini yang akan menggantikan makanan dan sebagainya itu. Juga diriwayatkan suatu hari Ali radhiyallahu an dan istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau mengadu kepada Nabi SAW perihal pekerjaannya yang sangat berat dalam rumah tangga. Berat pekerjaannya, ya umba-umba, ya nyetrika, ya masak, ya ngeterno sekolah, kan seperti itu ya. Kalau zaman sekarang, Pak. Iya. Kemudian Ali dan Fatimah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong kami carikan pembantu. Kata Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, kami rasanya kok cuapek ya Rasul, ngurusi rumah tangga ini, gurung ini, gurung ngono, gurung ini, cuapek. Kami ingin pembantu untuk meringankan beban dalam rumah tangga ini. Maka apa kata Nabi SAW? Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang sesuatu itu lebih baik dari pembantu? Kata beliau, innahu khairun lakuma min khatim. Sesuatu itu lebih baik dari pembantu yang kamu inginkan. Apa itu? Maka Nabi memerintahkan, Nabi mengajarkan, hendaklah kalian berdoa yusabbiha kulla yaumin idza akhadha madaji'ahuma. Ketika kalian berdua mau tidur, bacalah tasbih subhanallah 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 33 kali. Kemudian wa yuhammidah, dan hendaklah kalian membaca tahmid alhamdulillah 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 33 kali. Lalu hendaklah kalian berdua wa yukabbira, bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Rasul mengajarkan yang demikian itu. Setelah itu diberi keringanan oleh Allah di dalam mengurusi rumah tangga. Jadi beliau berdua melanggengkan zikir ketiga ini, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ketiga ini setiap hari menjelang tidur. Kok gampang, akhirnya ringan. Tidak pakai pembantu, ringan. Ya, masak sendiri, cuci-cuci, menyetrika, mengantarkan, belanja. Ringan, padahal dulu Pak tidak ada yang namanya mesin cuci. Ayo, coba. Sekarang ada mesin cuci, tapi masih mengeluh. Ya, mungkin istrinya mengatakan gampang ae mbak. Lah terus sing nyetrika ngono ae. Si welean ngono ae sian. Manduk mari nyetrika terus masak. Nah nion ngene iki bendina gak kuat aku, anakku 5. Ngono ae. Kira-kira bagaimana seperti ini?
Ya coba ini diamalkan. Persoalannya kita belum mengamalkan, belum yakin. Ya loh. Bahwa pekerjaan berat kita seakan-akan itu adalah kemampuan fisik kita dan tidak ada campur tangan dari Allah. Ini salah. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemudahan itu Allah, bukan kita. Begitu loh. Apapun pekerjaan kita, banyaknya berapapun, sesulit apapun, kalau kita berzikir kepada Allah yang telah diajarkan oleh Nabi kepada menantu dan putrinya, insya Allah akan dimudahkan pekerjaan kita. Walaupun pekerjaan kita itu berat, nggak bisa kalau tidak ada yang membantu. Apanya yang nggak bisa? Bagi Allah itu gampang sekali. Bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang tidak bisa. Persoalannya kita gorong-gorong wis menyerah. Ya, belum wis menyerah, melihat pekerjaan numpuk sudah susah, stres. Ya. Nanti memanggil pembantu, nanti membiayai juga. Belum lagi kalau pembantunya itu rodok enom kinyis-kinyis bapake sing ngrewel. Ini bahaya ngeten iki. Insyaallah. Jadi diusahakan dulu lah, nggih. Zikir ini coba. Iyalah ndak usah inilah Bapak Ibu ya. Coba zikir pagi dan petang itu saja loh. Itu bisa meringankan beban apapun, ya, meringankan beban tugas-tugas berat kita di dalam rumah tangga. Itu saja coba. Badan ini nggak ada yang namanya berat, ya, sakit, meriang, nggak ada. Semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan, disingkirkan itu gangguan-gangguan, sakit, penyakit akan disingkirkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan zikir yaitu innal dzikri min bainil a'mal ladzatan la yusbihuhu ma syai'un. Siapa yang senantiasa melanggengkan zikir kepada Allah di sela-sela amalnya, maka dia akan menemukan kelezatan di dalam amal ibadah tersebut. Kemudian yang keempat, innahu yurisuhu zikrullah ta'ala. Orang yang senantiasa banyak berzikir, maka Allah akan senantiasa juga mengingat orang tersebut. Kata di dalam ayat jelaskan fazkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Siapa yang ingin Allah ingat terus kepada kita? Siapa ingin Allah terus ya eling kita, ya memperhatikan kita, maka hendaklah kita terus banyak berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, anna dawama dzikri fit tariq wal bait wal hadar was safar wal baqa taksirus syuhud lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berzikir, baik itu ketika dia berzikir di jalan, di rumah, sedang safar, sedang tidak safar, ada di suatu tempat, apa saja dia banyak berzikir kepada Allah, maka yang ada di sekelilingnya ini akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Semakin dia menuju tempat-tempat yang baru dan di situ digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka semakin tempat itu akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Disaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjadi orang-orang yang banyak berzikir. Jumlahnya tidak usah ditentukan Pak, 1000 bacaan ini ya, bacaan niki ayat kursi 1000 ya, nantilah hasil hajatmu, nggak usah Pak seperti itu ya. Jadi kalau berzikir itu ya sebanyak-banyaknya, sudah sebanyak-banyaknya, semampunya, pegel leren begitu nggih.
Jadi malah kalau ada ditentukan zikir macam surat Yasin ini ping 50 umpamanya. Ini tidak ada tuntunannya seperti ini. Tidak ada al-hadisnya yang seperti itu. Kemudian dalam satu riwayat dijelaskan Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda lakitu lailatan usriya bi Ibrahim. Aku bertemu Nabi Ibrahim ketika aku di Isra Mi'rajkan. Faqala Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ukri'u ummataka minnis salam." Sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi Rasulullah sudah tahu wajahnya Nabi Ibrahim, sudah tahu gambarannya Nabi Ibrahim karena sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahbirhum annal jannata thayyibatun turba. Thayyibatun turba. Kabarkan kepada umat Muhammad sesungguhnya surga itu tanahnya bagus sekali. Tanahnya bagus sekali. Azbatul ma, airnya sangat segar. Wa annaha qay'an, dan surga itu adalah seperti lembah. Wa annahu rasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya atau rerumputannya itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di surga sudah tidak ada istighfar. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada taubat. Di surga nanti yang kita baca hanya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu para jamaah. Jadi istighfar itu hanya ada di dunia. Taubat itu hanya ada di dunia. Nanti di surga kita hanya bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, ya. Lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Karena hanya itu yang diberikan, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di dalam lafaz-lafaz dan bacaan zikir tersebut. Dalam riwayat yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan diberikan pohon baginya, pohon nakhlah. Pohon nakhlah ini adalah pohon kurma di surga. Mau garap aku gak seneng kurma. Ya jangan dibayangkan Pak, kurmanya itu seperti kurma di sini, ya. Jangan dibayangkan seperti kurma yang ada di Ngampel Makfur. Kurmanya ya tentu hanya namanya saja. Semua yang ada di surga itu pinjam nama yang ada di dunia. Tetapi rasanya ya atau bentuknya berbeda dari apa yang ada di surga. Dan dalam riwayat yang lain juga dijelaskan sesungguhnya Nabi SAW melewati dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketika itu Abu Hurairah sedang menanam pohon. Kemudian ditanya oleh Rasul, "Ya Abu Hurairah, man ladzi tahrus?" Apa yang kamu tanam itu? Qultu ghurasan li, tanaman milikku ini ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Ala adulluka ala ghurasin khairul laka min hadza." Maukah kamu aku tunjukkan tanaman yang lebih baik dari ini? Abu Hurairah mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Nggih ya Rasulullah. Apa itu? Qul, katakan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bikulli wahidatin
syajaratan fil jannah. Apabila kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini, kamu akan diberi pohon oleh Allah besok di surga yang lebih baik, lebih bagus dari pohonmu yang ada di dunia ini yang sedang kamu tanam itu. Artinya Rasul SAW sambil mengajarkan kepada sahabatnya yang berkaitan dengan dunia, yang ada hubungannya dengan dunia, yang di situ akan lebih bermanfaat daripada yang dia lakukan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Saya kira cukup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas, yang kita kaji pada siang hari ini, khususnya tentang bab berzikir kepada Allah, yang mudah-mudahan bab yang kita kasih ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kepada Allah, sehingga manfaatnya benar-benar akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup, enggak ada pertanyaan baik. Kita akhiri, Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.